Gadis kecil tanpa sengaja melihat. Pembantu di rumahnya diam-diam menukar adik laki-lakinya yang baru lahir. Namun dia tidak menghentikan. Dia menunggu pembantu pergi dan diam-diam menukar adiknya kembali. Saat dia menggendong adiknya hendak kembali ke ruang bersalin, dia terkejut melihat pembantu sedang berpelukan erat dengan ayahnya. Saat itu pembantu tidak tahu bahwa tindakannya menukar bayi sudah diketahui. Dia masih tenggelam dalam mimpinya. Berpikir bahwa ketika anak kandungnya dewasa, dia bisa mewarisi harta besar keluarga kaya dengan sah. Gadis itu kemudian menggendong adiknya kembali ke ruang bersalin dan menenangkannya. Melihat wajah kecil adiknya, gadis itu diam-diam bersumpah akan melindunginya. Dia pasti akan mengungkap semua kebenaran ini. Waktu pun berlalu 18 tahun. Setelah bertahun-tahun berjuang, gadis itu menjadi musisi terkenal. Untuk menghadiri pesta dewasa adiknya, dia memutuskan untuk memotong jadwal pertunjukan dan pulang lebih awal. Tujuan utama kedatangannya adalah menjaga keluarga, mencegah ayah dan pembantu yang bekerja sama menyakiti ibunya. Selama ini gadis itu menyembunyikan rahasia pertukaran bayi, karena ibunya lemah secara fisik, dan gadis itu selalu sibuk bepergian. Di sisi adiknya, tidak ada pembantu yang setia dan dapat diandalkan. Ternyata pembantu memang tidak mengecewakan. Begitu sampai rumah, gadis itu melihat pembantu memukul anak kandungnya. Ternyata 10 menit sebelumnya pembantu marah melihat anaknya memakai sweater yang dia rajut sendiri. Sweater itu seharusnya dipakai anak kandungnya. Saat masuk, kakak beradik itu menyaksikan kejadian ini. Mereka menegur pembantu karena terlalu keras pada anak. Pembantu berkata anaknya berasal dari keluarga rendah, tidak pantas memakai barang bagus. Kemudian dia tersenyum dan menarik sang tuan muda. Berkata bahwa dia sudah membuatkan obat tonik untuk tubuhnya, supaya sehat. Tapi sang tuan muda berkata, kakaknya baru pulang. Dia yang lebih perlu minum obat tonik. Mendengar itu pembantu segera berkata gadis itu sudah dewasa. Tidak perlu ini itu. Tuan muda yang butuh minum obat tonik. Dia bahkan mengancam barang-barang baik di rumah. Dia simpan untuk diberikan kepada tuan muda. Gadis itu melihat wajah jahat pembantu. Dia bertanya, dengan apa hakmu mengatur rumah kami? Pembantu dengan sombong menjawab, dia seperti saudari bagi ibu gadis itu. Bisa dianggap setengah pemilik rumah. Dia juga berkata gadis itu akan menikah suatu hari. Urusan rumah sebaiknya jangan ikut campur. Mendengar itu, gadis itu tidak bisa menahan kemarahan bertahun-tahun. Dia ingin memecat pembantu, namun segera mendapat penolakan dari adiknya. Pembantu langsung jatuh duduk mengatakan gadis itu terlalu kejam. Saat mereka bertengkar, ibu gadis itu turun tangga perlahan. Mendengar putrinya ingin memecat pembantu, dia tegas menolak. Gadis itu pun memutuskan untuk tidak bertindak sekarang. Dia diam-diam menyuruh orang mengawasi pembantu dan mengumpulkan bukti. Tiba-tiba pembantu menerima telepon dari ayahnya, mengajak pergi keluar. Dia berdalih ingin mengantar pakaian untuk suami, dan segera pergi terburu-buru. Gadis itu melihat kesempatan, segera menyuruh bawahannya mengawasi keduanya dan mengambil bukti. Tidak disangka ayah gadis itu dan pembantu terlalu bersemangat di mobil. Tidak sengaja mengenai gigi maju. Mobil pun meluncur ke sungai. Setelah gadis itu menutup telepon bawahan, dia sengaja menggosipkan pada ibu dan adik, mengatakan dua orang yang dikenal jatuh ke sungai. Adiknya segera minta cerita lengkap. Gadis itu memanfaatkan kesempatan, mengatakan yang jatuh ke sungai adalah pembantu mereka sendiri. Namun ibu tidak percaya, menuduh gadis itu menyebar gosip, mengatakan pembantu hanya mengantar pakaian untuk pria, untuk memancing mereka. Gadis itu sengaja berkata jika tidak percaya, bisa ikut melihat sendiri. Dan jika melihat pria itu pasti sangat terkejut. Ibu langsung bertanya siapa pria itu. Gadis itu berkata ikut saja, nanti tahu sendiri. Mereka enggan pergi. Gadis itu berkata beberapa hari lagi adalah hari pewarisan harta adiknya. Kalau kejadian hari ini merusak nama keluarga, sangat tidak adil bagi adiknya. Mendengar itu ibu setuju ikut melihat. Saat itu dua orang yang jatuh ke air sudah dibawa ke rumah sakit. Orang-orang